Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di acara AK Apa Kata Alumni. Kali ini kita bakal kedatangan alumni, salah satu alumni yang luar biasa. Pasti kalian udah kepo banget. Luar biasa. Luar biasa ya Kak ya. Amin amin amin. Nah kita tuh mau bakal nanya-nanya juga ya ke Apa nih? Kak Ibnu seputar pengalaman selama di pesantren menjadi santri. Ya Kak ya. Kak, Boleh. saya hello dulu dong. Halo Dua-duanya santri, santriwan. Halo, perkenalkan dulu dong Kak. Takutnya belum ada yang tahu kan. Kak Pasti Ibnu sih. tuh siapa gitu Pasti kan. sih banyak yang nggak Dari tahu. mana? Pasti Oh, sih. gitu. Boleh Kak, Boleh. silakan kenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Syahbudin, alumni Pondok Pesantren Muda As-Saadah, angkatan Angkatan 24. Oh, 24. Tahu nggak angkatan 24? Tahu. Kayaknya masih ada deh. Yang kenal angkatan 24 siapa aja? Salah satunya Kak Farhan. Oh iya. Farhan Tiplun, Oh iya, Farhan Tiplun. Kak Ardi. Oh Oh, iya. Kak Adi semoga nonton Kak ya. Adi ya, semoga Abon Kak Adi nih. nonton. Yang dipanggilnya Abon. Iya, ya, Abon. Kak? Ya Allah, Abon luar sapi, biasa. abon kambing. Oh, gitu ya. Kalau ceweknya tuh angkatan Kalau saya tahu. siapa? Kak Nufus ya. Iya. Iya benar. Iya benar. Tahu banget ya Okta ya. Iya. Okta angkatan berapa sih Okta? Saya itu angkatan ke-26. 26. Oh, 26. Berarti Utun. kita Utun. Utun itu siapa? Oh bukan. Oh, bukan. Itu di pondok lain Utun. Lupa saya. Sorry guys. Oh, ini Evan kali. iya. Oh, beda Kalau Evan teman beda saya. lagi, oh, Tuh iya. orangnya di situ tuh. Oh, iya. Saya hello ke Evan. Hello dulu dong ya. Mana ini Kak Evan-nya? Enggak ada ya. Oh. Kak Ibnu, Iya. nama angkatan Kakak apa ya? Dulu waktu di pesantren. XU Barentri. XU XU Barentri. Barentri. Apa artinya? Jangan nanya arti lah. Oh, enggak Semua orang pasti tahu ya. nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu makanya kata ya. Oh, Kakak ini Pasti lupa gitu ya. lupa, Mas? bukan nggak tahu lupa ya. Karena udah Sorry Kak bertahun-tahun Efrijal nih gitu sebagai ya. ketua angkatan. Sorry Kak Ardi sebagai ketuaan maksudnya. Nggak tahu, maaf ya. Kalau nggak salah sih XU Barentri itu ya XU Barentri sih. Oh, Kakak ini lupa gitu karena udah Lupa. bertahun-tahun teman-teman, jadi lupa artinya gitu kan. Enggak sih, nggak lupa. Saya Nggak bawa lupa. buku sih. Ih, parah banget. Bawa buku sih. serius, bawa buku XU Barentri. Ya apa? Oh, iya mana? Bawa nggak? Bawa. Kak Ibnu. Aduh ya Allah, Masya Allah ya. Kali ini tuh emang lucu banget ketemu alumni yang luar biasa. Jadi Kak Amin, Ibnu amin. ini Mm-mm. orangnya pelawak Oh, dari enggak. dulu pesantren. Kak Ibnu, Hmm? kita tuh pengen tahu sih selama Kak Ibnu menjadi santri di As-Saadah tuh apa sih yang Kakak lakuin selama menjadi santri? Apakah suka melanggar gitu kan? Rajin ibadahkah? Ke masjid? Jelas. Oh, jelas ya Kak. Jelas. Kalau ngelanggar gitu sering nggak Kak ya? Jadi gini Kak Okta, kalau misalkan ngebahas masalah lalu tentang santri gitu ya, saya pribadi sih nggak ada yang istimewa untuk dibahas gitu. Oh, kenapa kok Tapi bisa ya kalau gitu? misalkan pengalaman mungkin pengalaman saya juga banyak santri yang pernah mengalami gitu. Contohnya kabur, Kabur. Oh, Kakak pernah kabur. pernah itu ditipu. Oh, ditipu. Sama siapa kok bisa ya kabur ditipu gitu? Iya. Saya baru tahu. Ya gitulah, ceritanya panjang, nanti durasi ini nanti sejam. Pengalaman baiknya dong Kak selain kabur. Oh iya. Ada nggak? Pasti ada lah ya. Pengalaman terbangga, maksudnya kebanggaan waktu di pesantren itu ikut pramuka. Oh, Masya Allah. Kakak ini anak pramuka kayaknya. Anak orang. Anak orang maksudnya Iya. ya, sekolahnya pramuka. Itu aku juga kayaknya pernah deh Pernah ada, jadi- dibimbing sama angkatan XB ini. Ya Allah, Masya Allah luar biasa banget teman-teman. Jahanam banget ya waktu Apa saja Adam. yang saya rasain tuh waktu angkatannya Kak Ibnu ini didikannya luar biasa, hebat banget. Alhamdulillah. Dari toya, dari tongkat semaput, dari sendal eger itu melayang semua. Oh Kemarin itu di saya nggak pesantren. merasakan itu. Oh gitu ya kayak. Tapi kok saya merasakan? Cewek ya? Iya, di waktu itu yang ini. Iya karena saya angkatan nggak gitu. kakak sih Saya ya. cowok, Okta cewek gitu. Oh, gitu. Nggak bisa. Anak Jam berapa sih potong sekarang, gitu kan. Okta? Jam 10, Masya Biasanya, Allah. iya biasanya Ngapain nih?
kalau latihan pramuka, tuh Pramuka masih ya kak briefing. ya? Oh briefing, Briefing jam bukannya 10. masih latihan ya jam Iya. segini? Masih sih sebenarnya. Oh, Cuma ya latihan briefing. Oh briefing. Suka. Oke, jadi suatu kebanggaan sih menjadi anak pramuka tuh ya, dididik sama Ustadz Dwi, sama Ustadz Maman gitu. Ada juga. Ustadz Kohar ya Ustadz- dulu. Ustadz ada Kohar. Ustadz Tino. Semua menurut Semua saya Bikori. pribadi semua pengurus OSPM atau pramuka itu semuanya pembimbing sih. Karena semua santri pasti merasakan pramuka, dan semua kegiatan pramuka juga sifatnya santri. Oh, tapi kalau yang saya tahu sih pramuka itu wajib tahu Kak Ibnu. Wajib itu sholat ya Okta? Enggak, tapi pramuka juga wajib gitu. Wajib apa? Maksudnya masuk ke KBM juga nilai. Oh, ya, ya, Ah, ya. Jadi Itu pramuka pas juga waktu 2000. termasuk nilai wajib gitu yang harus masuk rapot gitu kan. Jadi pengalaman pramuka nih Okta yang nggak bisa dari LT1, LT2, LT3 sampai LT5 tuh ngerasain. LT5 ngerasain ya Kak ya, luar biasa. Ke Jambore enggak tapi? Jambore sebenarnya bukan lomba, semua juga Latihan. bisa kalau misalkan kita ini. Jambore itu ulang tahun, pesta-pesta. Tapi kalau misalkan LT5 itu lomba tingkat 5, itu ada seleksinya. Wah, itu merasakan suatu kebanggaan, suatu bener-bener perjuangan itu sampai ke tahap nasional dan wakilin Banten. Asa ada tuh, Bro. Guys. Jadi Asa ada tuh salah satunya tuh utusannya yang wakilin Banten ke lomba tingkat nasional. Siapa aja sih Kak waktu itu? Kakak ya, Kak Fahmi. Fahmi itu ada 2. Oh, ada yang bentar-bentar, Fahmi itu angkatan 25 ya waktu itu ya? Ya, Fahmi angkatan 25 ada, Fahmi Sama angkatan 24 juga 24 ada. Ya, di kakak juga ada. Jadi itulah enaknya tuh kalau kita ngebahas pramuka dalam pondok itu semuanya pasti pernah ya merasakan ya, maksudnya kalau kesini. Tapi kalau di luar itu kayak sedikit ringan, nggak seperti yang di pondok. Jadi pas lagi lomba itu kayaknya aman sih, aman. Dan itu alhamdulillah baru pertama kali Banten masuk 10 besar, dan itu kita juara 4. Mewakili berarti Mewakili. ya? Mewakili banget ya Allah, mewakili. Masya Allah luar biasa ya Kak. Iya, luar biasa, dan enak juga kalau latihan dikasih tuh. Dikasih apa nih Kak? Ampau gitu, Bukan, apa jajan? yel-yelan. Oh iya, Yel-yelan. kalau dikasih Kan? yel-yelan. Tara. Kak Ibnu, kita mau tahu dong ya. Ya Allah, Kak Ibnu tuh emang kocak. Ya nggak apa-apa, santai ya. Biar bisa. Kak Ibnu, Ya. dulu waktu pengurus koordinator nih menjabat sebagai apa? Ketua kah, sekretaris kah, ataupun gugus depan gitu kan? Oh, saya tahu pertanyaan Anda ini. Berarti saya ujungnya suruh ngiyel kan? Saya tuh pengen tahu banget teman-teman. Gimana sih dulu Kak Ibnu tuh ngeyelnya, kan ada banyak gerakan gitu Kak ya ngeyel tuh. banyak. Dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang gitu kan. Kak boleh dong satu yel yang masih ingat, ada nggak? Enggak. Oh nggak ada. Jadi ya Masa iya mungkin nggak ada lah. Jadi mungkin karena dulu pramuka, ikut pramuka, jadi banyak yel-yelan, banyak kreativitas yang saya dapat dari pramuka tersebut, dan diaplikasikan tuh pada saat ini. Contohnya kayak yel-yelan. Ketika ada kegiatan kumpul-kumpul bersama warga ataupun anak-anak kecil, itu bisa kita gunakan untuk ya. saling untuk menyatukan gitu, chemistry-nya dapet. Jadi orang juga nggak jenuh. Contoh yel-yel yang sering digunakan Iya, tuh yang sering aja Kak coba. tiring ting pak ting ting. Aduh saya nggak tahu Kak, aku nggak tahu ya yel-yel yang kayak gitu, tiring pak ting ting. Uy, itu tahu. Enggak, karena aku tahu, karena udah disebutin dulu sama Kak Ibnu ini teman-teman. Iya, pasti Tiring pak tahu. ting ting gitu kan Semua nggak ada. semua orang pasti tahu, karena tiring ting pak ting ting itu pasti jawabannya uy. Oh gitu. Iya, kayak mau bersih nih. Kok saya nggak tahu gitu. Ya bersih gitu. Aduh aku. Itu pada Saya ketawa-tawa kan, sebagai- krunya pada ketawa-tawa kan, ya kan, santai, asik. Padahal ini udah jam 1 kurang 3 jam. Kita ketawa. Kak ya serius Kak. Oke, Tapi oke, saya oke. tuh pengen tahu gitu tuh yel-yelan yang sering dipakai itu apa gitu, sampai bisa ke warga gitu kan. Oh, iya. Ke anak-anak kecil. Iya itu. Itu kan berarti yel-yelannya Pertamanya enggak. yel-yelan tiring ting pak ting ting. Oi, ting pak ting ting. Oi. Yang ada ombak dong Kak, yang ada ombak masih ingat nggak ya? Enggak, karena kondisi saat ini kan banjir. Oh gitu ya Terus Kak ya. longsor, enggak baik dong. Kalau misalkan kita, ada ombak, woi, nanti pada lari semua warga. Oh, gitu ya. Itu kan
Nggak baik, parah. Apalagi rumah saya kan di pesisir. Oh, di Pesisir pantai. Bojonegara itu. Gitu, Kak. Bojonegara itu pesisir pantai soalnya. Woi, ombak woi. Pada lari semua. Tapi itu yel-yelan yang paling wow banget ya Kak di semasa santri gitu, sampai sekarang pun masih dipakai gitu. Masih kan, dipakai. yel-yelan gitu. Tite. Oh iya. Ini tuh pencetusnya siapa sih Kak? Kak Maman. Kak Oh, Abdul kabar Maman. dong. Tite. Woi, Tite. Woi. Tite. Bingek lama-lama. Bingek. Oh gitu Iya, ya. Rais lah. Gitu Kak, ya Allah, Masya Allah. Duh, jadi Biasa. masa-masa santri itu masa-masa terindah sih. Biasa gitu ya Kak. Karena gini, banyak orang yang mikir santri itu jenuh, santri itu bisa Bosan bosan. gitu ya. Santri hanya bisa, kayaknya kehidupan santri itu mengkaji. Belajar, Enggak gitu kan? Padahal iya bener banget. Padahal banyak banget. Mungkin kayak saat ini kan santri bisa fotografer, bisa videografer, robotik, marching band, marawis band. Oh, Marawis Band. Saya baru tahu ada Iya, Marawis Band marawis. gitu ya. Marawis kan? Itu bukan Marawis Band kayaknya, Kak. Band itu kan berkelompok. Iya, terus? Marawis kan kelompok, marawis band. Jadi udah nggak apa-apa sih. Soalnya tim marawis saya namanya band. Oh, gitu ya. Apa bedanya gitu kan? Terus ya? nasi itu kan. Dulu ada hadro nggak sih? Hadro. Bentar. Saya mau potong, Kak. Iya. Dulu ada hadro nggak? Ada. Waktu zaman Kakak. Oh, ada. Waktu zaman nggak ada. Oh, kurang ada. Ya maksudnya dulu ada hadro nggak? Ya ada, maksudnya kan ada. Ada, tapi nggak berjalan yang kayak sekarang gitu. Enggak, kan? hadro tuh gimana sih? Hadro tuh kayak semacam qasidah tapi dia pakai Banyak kan? ya banyak, terus agak gede-gede juga sih. Oh iya, ada. Oh, Sempet. ada ya. Ada. Itu sempat Mau berjalan. tahu nggak nama tim hadro ya? Oh iya, boleh. Hadro band. Oh, Hadro Band. Enggak canda. Oh, Hadro Band. Baru tahu ya Allah, teman-teman, ternyata semua itu dinamain Marawis Band, Iya. Hadro Band, Nasib. terus Oh lama-lama iya jadi nih, Nasib Kak Band. Okta nih berbagi pengalaman ya nasi. Ngomong nasi tuh. Jangan, Kak. Pernah tuh angkatan saya gitu. Namanya kan Nanda. Oh, Nanda. Nanda. Itu singkatan dari apa? Nasib anak asada. Oh, gitu, Nanda. Nanda, dem cerianya kau bermain. Saya tahu suara saya jelek, saya tahu. Tapi saya bagian cimpak Oh, cimpacing dong. Enggak ada keripik gitu kan. ada Kak? selepet Oh, gitu. gitu dulu. Oh, gitu. Iya nih, berbagi pengalaman Kak Enggak, Okta tapi nih. emang bener sih. Asli, Kadang asli. nasi itu bikin aneh gitu kan ya. Serius. Keripik. Dan paling gitu kan. paling maksudnya nggak bisa dilupain tuh ya, kita tuh pas lagi lomba nasi itu lomba itu masuk TV Oh, di pernah. radar Banten. Iya ya, I know. Dulu tuh pernah emang masuk 3 kali ya kalau nggak salah. Masuk Asa ada TV tuh pernah. sering, saat ada, cuma yang maksudnya alhamdulillah tuh ya, pas pertama kali masuk ikut lomba nasi di radar Banten juara. Gara-gara selepet gitu. Bukan, Gara-gara. nggak tahu, emang mungkin pas waktu itu nggak, jujur saya nggak bagian selepet pas waktu itu kan. Ayo selepet pas itu saya bisa big box gitu, big box. Jadi Boleh bagian kan? big box, wah itu Kasih ada contoh man. dong, Kak, boleh kan? Contoh? Iya. Beatbox-nya kayak gimana? Selepet. Oh itu bukan rahasia itu. Big box. Dulu sekarang mungkin dulu pas waktu saya santri tuh ya kayak gitu. Dulu aja ngomong nih. Sering. Ya, nggak apa-apa sih, Kak. Santri tuh Nggak ya apa-apa. nggak hanya bisa ngaji, bisa big box juga banyak. Ya, Kok. cuman beatbox juga kali, Kak ya. Jadi iya pas waktu lomba kembali lagi yang bicarakan nasi, alhamdulillah tuh dapat juara. Juara berapa, Kak? Juara satu, masa juara Oh, 3. juara 1 nggak usah dikira dapat juara 2, juara 3. Juara 1 ya. Ini di radar. Itu pas Banten. lagi bulan Ramadan. Itu kita angkatan kita yang ngelatih tuh angkatan Kak Ebi, Oh, Kak Ipal, Kak Ebi, Kak berarti Mufid. itu angkatan Stiva ya. Ya, Stiva. Angkatan berapa sih? 22. 24, 22 benar. Nah, 22. Berarti beda 2 tahun. Beda kan? 2 tahun. Jadi pas itu dilatih tuh tiap malam dilatih. Yang latih kalah. Oh, iya. Latih kalah sama kita. Wah, udah suatu, tapi pas waktu dapet hasilnya dibagi-bagi Oh, semuanya. bagi-bagi gitu ya, bagi 2 gitu ya. Ingat biar tuh adil. sama Ustadz Maman tuh pembimbing, pas abis ngambil piala makan es duren Oh, es durian di mana, Kak? Makannya? di sop duren. Sop duren bukan Warjo. es duren, iya. Oh, sop sebenarnya duren. warjoknya itu. Lagi bulan puasa itu makan enak banget. Oh, itu enggak puasa, enggak. Puasa lah maksudnya. Puasa. Oh, itu maksudnya buka, pas buka. Oh. Buka dikit. Buka, teman-teman. Jos.
Jadi begitu Kak Okta pengalaman. Mungkin banyak sih kalau misalkan membicarakan pengalaman itu semua orang pasti hobi, pasti Punya senang juga. kalau misalkan bicara tentang pengalaman pribadinya. Kalau misalkan dibicarakan saat ini mungkin waktunya nggak bakal keburu gitu ya. Tapi Sekarang boleh-boleh aja sih Kak nggak ya. boleh. Oh, nggak boleh gitu ya. nanti aja Nanti di belakang aja. layar kita ngobrol karena mungkin baru pertama kali juga kita bertemu nih. Iya, aduh. Siapa sih namanya? Namanya saya Okta. Kak Okta. Iya. Tadi oh ternyata kakak ini nggak tahu nama Lupa saya. kan? Saya lagi inget Nabil, tahu Nabil? Oh, Nabil. Dulu dia kecil banget Nabil nih. Oh, dulu kecil Saya banget ya. mungkin dulu kecil segini lah ya. Oh iya, terus Nabilnya tuh segimana gitu? Nabil segini, Oh gitu, nggak kurang bawah dikit. pas Nabil segini. Saya segini. Aduh. Ya Allah, kakak tuh kurang minum susu kayaknya. Kurang minum air dapur sih saya. Oh gitu, emang ngaruh ya air dapur tuh ya? Iya, proteinnya gede banyak. Oh gitu ya, luar biasa. Ya gitu banget. sih Kak Okta pengalamannya. Mungkin Kak Okta juga punya pengalaman seru di pesantren pas Aduh, waktu saya nggak jadi punya. santriwati ya. Saya tahu. Tapi nggak saya nggak punya. mau mendengarkan gitu karena waktunya juga panjang. Kayak Ibnu, Ya. selain di pramuka nggak ada lagi kayak kaligrafi ataupun ya kayak melukis dekorasi. Nah, semua itu Setiap acara kan ada nih, kita di pesantren itu ada acara kayak gebiar lasentri. Itu kakak dapat kebagian apa gitu? nah, pas Kebagian iya bagian ya, gebiar lah sentri. Hmm. Iya karena nggak tahu kenapa ya pribadi saya tuh kayak seneng banget, kayak bener-bener pengen ngakuin pramuka karena dari situ kayak apa namanya Punya rasa tanggung jawab gitu kayak salah jati satunya. dirinya tuh terbangun dari situ, entah itu dari Terbangun dari mana? Dari kreativitas. kasur gitu. Iya, kasur dulu baru Oh, gitu. dibangunin gitu dari pramuka. Dari pramuka. Kreativitas, terus disiplin, keberanian itu apa namanya tercipta dari pramuka itu gitu. Makanya pas lagi nanyakan bisa Iya. melukis itu bisa pas waktu lomba di pramuka juga kan ada kan namanya kaligrafi, graffiti. miniatur nggak ngelukis. Enggak ngaruh lah ya. Graffiti. Graffiti, Terus karikatur. masuknya karikatur, terus hastakarya juga Hastakarya. masuk. Nah, itu Iya. lomba-lomba yang saya pegang. Oh, itu kakak juga ya? Iya. Masuk juga ke situ. Tuh kayak semapur gitu nggak? Semapur nggak, saya ke Morse. Tapi by the way nih Kak ya, saya tuh nanyanya pas bagian acara GB. kayak Lasentri GB itu kakak megang apa loh gitu maksudnya? Dulu pas lagi GB sih ya, GB Lasentri pas Di mana GB-nya di mana? di lapangan dong, Oh, di lapangan dong, mewah kita. Oh, mewah. Iya, panggungnya besar. Sebesar apa ya, Kak? Sebesar lapangan. Oh, Iya, sebesar kita lapangan. tutupin semua lapangannya, gede alhamdulillah. Dan itu saya gitu megang kreatif, Kreatif apa ya? bagian acara. Oh, bagian Bagian acaranya, yang ketuanya. enggak ketua juga, maksudnya pendorong lah dari anggotanya. Waktu itu megang acara barongsai, klanting. Masih inget gak Kak gerakan Masih barongsai? sampai sekarang juga masih latihan juga kalau misalkan iseng itu mau ngeliat, ada dulu latihannya di Kampung Cina. Oh, di Kampung di Royal Cina, ada iya, tuh. di Royal. Pengalaman banyak banget sih itu. Selain Rampak itu ada beduk. Rampak beduk. Banyak lah, lupa sih kau Oh, lupa banget ya. Kalau Kak, ya. Lasentri, Kalau sentri apa? Kan kalau sentri kan anak-anak santrinya ya. iya Lasentri ngedampingin anak-anak kelas 1 pas Tapi waktu kakak itu. ikut tampil nggak di Enggak. acara itu? Oh enggak. nggak tahu, lupa sih. Oh lupa ya. Tiba-tiba lupa. Lupa itu. Lupa banget ya Kak ya. Kak Ibnu, Iya. kepo nih ya teman-teman. Waduh. Kak Ibnu tuh sekarang udah jadi Jadi apa? seorang pokoknya yang beda deh. Apa tuh? Beda banget, bukan lagi pelawak juga, Apa tapi tuh? kayaknya Yang beda? Hulak-hulak apa yang beda? Superman? bukan Superman, bukan Spiderman juga. Pokoknya kita kepo banget nih, pengen tahu langsung dari Kak Ibnunya sendiri. Apa sih? Boleh ya, kayak semacam YouTube gitu Kak, boleh dong. YouTube. Iya, Maksudnya ceritain dong. Gimana tuh? Ngerintis dari mulai yang paling bawah bisa sampai sekarang lah, yang berapa sih subscribernya? Berapa ya Kak? Bisa Enggak tahu, disebutin? enggak tahu. Oh nggak tahu ya, kok sebel banget gitu ya? Enggak serius, berapa sih? Berapa sih berapa? 116.000 subscriber teman-teman. Jadi Kak Ibnu itu sebetulnya bisa dibilang YouTuber juga.
kalian pasti kepo kan Kak, kita tuh kepo tahu gimana Sebenarnya sih gini, kok Kakak Tak. bisa gitu kan, pakai apa loh? Sebenarnya saya pribadi tuh nggak mau dipanggil YouTuber gitu. Oh gitu, Walaupun- kenapa gitu? Kayak gini aja nih. Padahal emang udah pantas gitu kan. Walaupun subscribernya gitu ya, bicara subscriber gitu 100 ribu ke atas gitu ya, Ya, bisa disebut. 116 lah ya. Mungkin karena itu kayak gini aja. Jujur aja, saya pribadi nggak mau disebut YouTuber gitu. Pengennya ya udah di belakang layar atau konten-konten yang suka orang yang kreatif itu. Kayak gini aja. Kak Okta kan dipanggil di sini Ustazah. Oh gitu Iya ya. kan? Padahal ada orang, saya tuh nggak mau jadi ustadz, cuma karena ngabdi hidup di Karena pondok, ngabdi hidup di pondok, pasti dipanggil. Ustadz, Nah gitu juga saya ketika YouTube-nya, saya tuh nggak mau jadi YouTuber. tapi ketika subscriber banyak dan YouTube-nya meledak, pasti nggak mau Meledak juga. kayak kena bom gitu Iya, maksudnya. ya bener itu meledak, emang meledak. Mau nggak mau ya harus menjalani dan harus terima. Gimana Kak caranya kok bisa sih rintisnya, dari mulai apa dulu nih Kakak? Awalnya sih Kayak video-video kecil apa gimana, apa dari mulainya video yang semacam pelawak-pelawak gitu apa gimana Kak? karena mungkin pribadi saya itu orangnya apa ya, nggak mau diam gitu ya. Oh nggak mau diem, Apa kayak namanya? cacing gitu lah ya Kak Oh ya? cacing nggak, Oh, lebih enggak cacing juga. kepanasan lah gitu. Oh, gitu, pecicilan Aku sih gitu ngecaprak gitu ya, ngomongnya kemana-mana kayak gini aja nih, kayak kita ngobrol di sini ngomongnya kemana-mana nih, mungkin ya itu mah skip aja ya. Jadi awalnya di IG, di Instagram, konten-konten video lucu, video-video pendek, terus kita Kayak challenge gitu ya? ikut-ikut kuis, menang, alhamdulillah, menang kalah. Ya pasti ada kalahnya lah, nggak mungkin menang mulu. Jadi pas waktu itu banyak viewernya juga banyak, bahkan ngalahin viewernya. Pas waktu itu banyak viewer yang ngomong, coba Kak Bikin buat ini YouTube dong, dong gitu yang lebih panjang durasinya, terus yang ini. Nah pas waktu itu kita ngajak tuh. Jadi pas waktu itu buat video di IG, walaupun kita nggak berbicara tentang feedback ya, apa yang kita dapat dari kita enggak. Enggak. Buat Enggak. lucu-lucuan Iya, aja, buat mungkin seru-seruan aja gitu. ngasah kreativitas atau apa gitu. Pas waktu itu alhamdulillah suatu kebanggaan gitu ketika buat video banyak orang yang suka. Oh, Banyak orang yang suka, terus banyak orang yang buat status tuh. Oh gitu Banyak ya yang Kak, ya. ngedownload dan banyak yang buat status WA, itu Banyak suatu yang kebanggaan. nyimpen juga ya videonya. Dari WA kan, dari IG pindah ke WA. Baru ketemuan. Baru ketemuan gitu. Iya, itu alur cerita dari kehidupan Iya, itu. boleh. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Nah, pas waktu itu pas dari itu mungkin karena di kampung kita juga di Bojo tuh sering ada misalkan acara Agustusan tuh buat film. Buat film juga film. gitu ya. Tapi filmnya film tentang kehidupan yang di situ. Kayak kita anak nelayan, terus Anak tentang Malang gitu ya. enggak ada anak Malang enggak. situ. Bukan anak Malang, terus anak apa? Anak nelayan. Anak nelayan Anak aja cukup. nelayan. Terus anak abah. Anak-anak ibu gitu Iya, ya. orang Bojo kan manggilnya abah. Abah sama emak ya. Ya intinya buat video lah, buat film-film, buat ditontonin di kampung. Nah, kembali lagi nih ke IG. Iya. Pas waktu itu kan banyak, Kak coba Kak buat di YouTube. Nah, alhamdulillah dari temen yang sering gitu ya, ada tuh di sini juga datang tuh. Banyak banget, Iya. 1, 2, 3. Boleh dong Kak, salah satunya sebutin dong nama timnya. Siapa Kak namanya? Aduh kita kepo juga nih ya. Kok bisa sesukses ini gitu? Wih, ya. Amin. Iya, amin dong Kak. Nggak mau disebutin. Oh nggak mau, Ya, kenapa? Malu katanya udah ya. Malu, ya. Sorry Free. Enggak disebutin nama Free. Oh namanya? Iya, sama Afri. Ya Afri, Riko, Epan, Aldo, Puji dan masih banyak lah. Masih banyak lain dan masyarakat kampung juga ngedukung gitu. Ngedukung gitu. Di pas waktu itu coba kita buat film yang serius. Kan emang kalau misalkan tonton tuh temanya komedi. Komedi ya Kak. Iya, komedi. Ada orang bisu. Pemerannya jadi bisu. Kenapa gitu? Iya emang bisu gimana, masa orang bisu ngomong. Gimana sih? Udah ngantuk ya? Orang bisu masa perannya Aduh ngomong. nggak connect. Enggak, emang serius. Emang di situ kehidupan Oh, nyata dari kampung ini. itu. Yang orang nelayan emang dia nelayan, kita video tapi dibuat alur Iya. cerita yang unik Enggak gitu. juga. Kayak orang pengangguran yang suka nongkrong, yang suka ngomongin orang, itu ada di situ kita tontonin. Jadi semua orang kayak nonton diri sendiri gitu. Oh, ketawa-tawa jadi Kayak seru dari situ. cerminan gitu kayak. Ketika itu udahlah. Dan itu nggak diupload di YouTube. Kenapa Kakak Usus enggak? aja, usus.
karena bahasanya bahasa Jawa. Cuma kita doang yang ngerti canda-candaannya. Ya kan orang kampung kita yang tahu itu orang bisu. Iya kan? Iya iya iya. Orang lain nggak tahu, misalkan kita buat komedi dengan juk orang bisu, orang kita ketawa, orang penonton lain nggak tahu, gitu sih maksudnya. Jadi pas waktu itu coba kita buat film yang lebih bermotivasi atau yang lebih ini, yang kita ambil tuh bully. Tapi kan ngebully orang kan nggak baik ya Kak ya. Nah, orang-orang pasti lain mikirnya bully tuh ngebully. Enggak, kita kembali lagi ke film motivasi, film pendek gitu. Dari situ kan karena pengalaman di pesantren itu Suka ngebully orang gitu kan ya. Oh, jadi terbuatlah videonya. Luar biasa lah Kak ini. Maaf ya yang pernah dibully, maaf yang pernah diputusin. Ternyata Kak Ibnu Enggak lah, enggak pernah memutusin cewek saya. jahat. Oh gitu ya. Oh, mau nggak saya sebutin mantannya? Saya nggak punya mantan. Oh, nggak punya mantan. Punya masa lalu gitu? Enggak. Oh, nggak juga. Ih, parah banget yang mantannya. Siapa? Angkat tangan yang mantan Jadi saya. aku. Chat WA. Jadi begitu, kalau kita next ya. Iya, Pas boleh, waktu lanjut, itu lanjut. film bully, kita ambil coba film bully. Nah, karena apa namanya? Pengetahuan saya minim di SMA gitu ya, di sekolah luar, maksudnya di SMA. Jadi ngambil tuh teman-teman berbagi cerita. Saya tuh membuat film nih tentang bully. Kira-kira di SMA tuh ada kejadian apa aja di bully. Ada yang bilang, udah gini aja Nu, ada nih anak orang-orangnya pinter, cuma dia sakit-sakitan terus di SMA-nya, jarang sekolah. Endingnya meninggal. Iya, emang ini kisah nyata, kisah nyata. Kisah nyata. Oke, kita ambil sakit. Terus ada lagi. Ada orang kaya tapi dia sok banget ini. Bagus nih, tapi kita ganti alurnya ke orang yang nggak punya. Orang nggak punya tapi belagu sok punya di sekolah itu, ya kan? Gimana caranya biar ini? Kita ambil orang ini. Nah, dari situ ambillah cari referensi film bully. Dan itu banyak banget penontonnya. Bukan film kita ya, film orang banyak gitu film. Itu referensi aja ya Kak, sebagai cuma referensi nggak mungkin satu film, 2 film, dan itu kalau bisa nggak harus di film Indonesia atau di mana-mana, banyak. Dari situ dapat film Malaysia. Alur ceritanya bagus, nggak ketebak. Dari situ kita sambungin alur cerita yang tadi, yang si cewek sakit-sakitan, terus orang yang suka ngebully. Jadilah film bully, dan alhamdulillah sekarang naik ya Kak. Alhamdulillah sekarang viewernya 8,2 juta. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Dan Kauta ya, bukan apa, maksudnya alhamdulillah juga, walaupun saya dari film itu nggak dapat sepeser pun, tapi dapat hikmah lah, maksudnya hikmahnya juga bisa ya, kenal sama subscriber, bisa meledak itu subscriber, terus bisa berbagi ilmu. Saya sempat jadi pengisi acara, pengisi apa? Enggak ke acara ya. Simulasi. Apa kayak motivator gitu? Enggak, motivasi bahasanya lebih simulasi lah, simulasi di kampus itu tentang masalah film, dan itu diangkat film bully. Jadi itu dan kayak gitu, terus banyak orang yang bilang kayak kajian gitu lah ya kayak, bukan banyak yang ya. Ngabarin, Kak bisa nggak ngebuat film tentang pendidikan sekolah tapi tentang bully. Tapi diambil nggak Kak? Diambil. Oh diambil. Pas waktu itu posisi lagi di Bandung, yang ngambil yang ngontek tuh anak Al-Azhar, SD Al-Azhar, mau dibuatin film bully, iya. Langsung disikat aja. Maksudnya lumayan lah. Iya, lumayan gitu ya. Lumayan, bisa main pulang juga kan. Nah, dari situlah maksudnya walaupun nggak dapat dari film sendiri gitu, namanya rezeki kan nggak harus berbentuk itu. Nah, itu subscribe itu udah termasuk rezeki saya gitu. Dan kenalan sama teman-teman subscribe itu juga suatu rezeki, kenalan. Hikmahnya juga bisa memotivasi hikmahnya orang banyak ya. Sih ya. Terus juga dari film bully itu banyak banget orang yang menikmati hasilnya. Jadi contohnya gini Kak Okta. Contohnya gimana? Ketika saya buat film tuh meledak, terus banyak banget orang yang meniru. Maksudnya nge-ATM, menganalisis, meniru lah. Lebihnya meniru dan percis alurnya kayak gitu, dan penontonnya juga meledak, bahkan sampai ada yang 8 juta juga, dan itu saya yakin dapat dolar dari situ. Dapat dolar gitu, dolar, dapat iya. Feedbacknya gitu Kak ya. Iya, nggak apa-apa sih semuanya. Kak Ibnu, boleh dong kayak kesan pesan buat santri dan para alumni yang di sana biar termotivasi nih, biar kita juga semuanya
bisa jadi Apa tuh? YouTuber gitu kan. Aduh. Biar viewersnya naik, Dibilang saya juga nggak mau subscriber jadi naik, gitu YouTuber. kan. Masa saya nyuruh orang-orang jadi YouTuber. Jadi Gak intinya apa-apa gini dong, aja. biar kayak jangan bisa sebut lah. Jadi kesan apa pesan? Boleh kesan dan pesan, ya lebih ke pesan lah. Pesan lah ya. Untuk Karena ini para ngebahas tentang YouTube kali ya. Iya. Jadi buat teman-teman nih, buat buat kakak-kakak atau adik-adik atau teman-teman yang mungkin nonton video ini sampai akhir sampai saat akhir ini yang gitu ya. berjam-jam. Jadi pesan dari saya sih, karena ini temanya tentang YouTube, jadi di YouTube itu pasar bebas, semua orang bisa berkreasi dan bisa berpenghasilan di situ. Nggak kecil, serius nggak kecil, dari YouTube itu nggak kecil, Besar ya Kak, besar. untungannya. Dan ketika kalian punya Kreatif. kelebihannya, jadi YouTube tuh gini, YouTube tuh nggak harus ngebahas film. Kalau kita bisa ajan, itu kita tinggal video upload ajan, itu juga banyak yang nonton, itu Kayak juga nyanyi bisa penghasilan. gitu kayak Nyanyi, nggak mesti nari, Oh iya benar. makan, ya kan? Makan banyak Terus pun banyak ininya. Tutorial kalau makan, ya kan? Mukbang gitu kan. Tutorial mukbang. Iya kan? Iya bener banget bener. Iya. Ya apapun lah bisa ya. Apapun Jadi, bisa. nggak cuman video aja teman-teman. Iya. Jadi mau kalian bikin sesuatu yang aneh juga, kayaknya kalau di YouTube kalau banyak penontonnya juga itu masuk kayak masuk ke viewers, Maksudnya subscribe. maksudnya ke iklan gitu ya. Iklan boleh. Dan sekali lagi kalau misalkan kita udah pengen ke YouTube itu jangan sampai membicarakan, maksudnya gimana? Jangan sampai tujuan utamanya Cari duit cari lah. duit. Iya. Nanti Jangan kayak malah hasilnya down, sekitanya nggak semangat. Karena prosesnya itu nggak mudah. nggak mudah. Nggak Tapi kakak pernah mudah nggak banget. sih ngerasain ya Allah gue Down tuh gitu ya? capek banget gitu? Oh, ya? pernah. Pernah Pernah. ya, Film Kak? pertama enggak pertama kali buat film di upload di YouTube itu si Bully tuh. Oh si bully itu Bully itu ya. langsung meledak dan subscriber banyak. Pas waktu buat video-video lain penontonnya dikit. Downnya tuh di Down. situ ya. Ketika kita buat keseriusan di YouTube waktu itu kan nggak, karena hak cipta klien kan. Ketika buat soundtrack sendiri, adegan sendiri itu nggak dapat nominal sama, maksudnya Iya. nggak ada dolar masuk sama sekali. Tapi Cie. kok kita barengan gini ya Allah. Emang kita tuh udah ini kali ya. Jadi iya, tapi kan tidak pantang menyerah, tidak putus asa, dan kita coba lagi dan alhamdulillah mungkin Allah ngasih rezeki di kita, ngasih kesemangatan lagi buat teman-teman dan saya pribadi. Jadi sampai saat Semangat inilah lagi ya, semoga bisa memberi motivasi lagi ke viewer dan ke orang-orang yang lagi nonton. Subscribernya ya, nonton. Jangan lupa ya buat kakak-kakak, adik-adik, subscribe channel Ini dong Asada Publication documentation. Iya, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Asdot APD. Oh ya Kak, boleh dong tahu channel kakak apa ya? Wujud Oh, Bojo TV. Bojo TV, Masya Allah. Bojo TV. Kak Evan suruh kesini, Kak Evan. Oh, Kak Evan ya. Evan. Ya Allah, Kita panggilkan Kak artis kita. Evan. Kak Ini Evan. salah satu sutradara, manajer iya. atau videografernya Kak Evan sebagai Bojo DOP. TV. Ah, DOP. apa itu DOP? Dop. Oh, dop itu. Dop. Dop. DOP itu Dop itu Director apa ya, of Kak? Photographer. Oh, iya, gitu seperti ya. itu. Kenapa ya? Perasaan yang saya tahu Kak Evan itu adalah seorang videografer. Iya, videografer. Oh, sama juga ya. Kalau di film Bukan ODP gitu. Dop. Oh, dop. Oh ya Allah, aku norak banget yang nggak tahu. Enggak, sama saya juga ngenorak. Dop itu apa sih? Dop itu. Apa Kayak namanya, Dop? semacam sampo gitu kan. Bukan, Oh, itu bukan. Dop. dop itu sendal. Dop. Sendal dop itu. Yang mana Mikir ya? kan? Mikir semua. Kok aku kesalahan ya? Kalian mikir kan? Dop sendal. Cepit, jauhkan dari dop cepit. Oh gitu ya. Ternyata punya nama lain juga kayak. Ya Tapi gitu yang sih bener, Kak Okta. Kenapa Aduh. sih bisa gitu ya ngambilnya tuh Bojo TV? Kenapa enggak punya tim kan kayak Asada Doku gitu kan? Kita punya tim sendiri gitu, Bojo TV. Emang nama timnya Bojo gitu. Jadi awalnya gini, awalnya pakai akun saya. Oh. Nama Ibnu Syahbudin.
pas waktu itu karena meledak meledak. Saya rasa waduh saya nggak kuat lah kalau misalkan banyak ini. Itu yang meledak walaupun di YouTube itu bukan YouTube doang. IG saya pun pada waktu itu banyak yang ngechat gitu. Wah ini karena pemeran saya kan Dadan. Wah kok Dadan masih hidup gitu. Oh, Dadan masih hidup gitu. Dan di komentar banyak banget. Semoga Dadan masuk surga, semoga Dadan masuk surga. Yang ngebully Dadan masuk neraka. Buat motivasi juga ya buat adik-adik nih yang sekarang yang lagi bawaan merintis merintis juga. maksudnya Bener banget, YouTube yang lagi merintis YouTube di Asa Ada nih, Asa Ada Public Documentation. Itu film-filmnya udah bagus banget, saya nonton semuanya. Dan itu bagus lah, maksudnya tingkatin bagus lagi. dari apanya nih Kak? Dari segi videonya ataupun editingnya ataupun dari apa gitu? Semuanya dari segi konsep pun bagus. Udah bagus ya? Dari segi ini bagus. Mungkin gini, kalau ngebahas film itu selera ya. Oh iya, masing-masing orang punya selera. Ya? Selera. Walaupun kita buat sebagus mungkin, tapi selera kita nggak itu mah tetap aja nggak bisa menilai. Terus orang-orang yang berkarya tuh harus mengakui karya kita tuh gitu. Walaupun jelek atau tidaknya tuh orang itu nggak. Kayak orang ngelukis aja tak ya. Kan ada lukisan yang jelek, tapi ada yang beli. Ada yang beli. Karena selera dia. Mungkin Jadi menurut dia abstrak itu bagus gitu kan. tetap semangat buat adik-adik nih, karena alat kan udah, wah saya lihat tuh Udah udah. lengkap ya. Beda di zaman kita dulu Kak ya. Saya kesini Nggak nih ada. tadi, saya kesini nih. Oh. Ngedon saya ngeliat alatnya. Aduh, ngeliat alatnya. Kenapa Kak? Beda jauh ya? Beda. Jangan. Jujur aja kita video dulu pakai HP. Oh, pakai HP. Pakai HP, terus kalau mau kamera kita nyewa. Oh, nyewa dulu ya. Nyewa banget serius. Masya Allah. Tapi alhamdulillah mungkin Allah kasih, rezeki yang enggak kasih rezeki. oh, terus apa lagi? Kasih saya lah, masuk ke Rizky. Oh, gitu. Maksudnya kasih rezeki ke saya gitu. Ke teman-teman juga sih. Luar biasa Kak ya. Oke, Nanti kita jadi- sebut di akhir ya. Enggak usah disebut, saya Oh, aja. gitu. Jadi Mahfudot yang saya ingat Gitu. gitu kan maksudnya. Apakah tapi nggak masuk juga. Maksudnya Mahfudotnya tuh yang masuk. Mahfudot tentang YouTube. Iya, ada. Anda dapat minal iman. Jadi Minal iman. ya Allah luar biasa. Kebersihan sebagai dari iman. Maka buat YouTuber harus iman. Apa ya? Aduh ya Allah. Ternyata Kak Ibnu ini orangnya emang dari santrinya udah kocak katanya. Enggak. Kocak, mencak gitu kan. Terus konyol juga. Aduh. Capek juga ya dari tadi ngobrol sama Kak Ibnu. Duh. Ketawanya tuh bikin Jadi buat teman-teman Gitu ya. semuanya, pokoknya tetap semangat. Ingat tak? Kenapa sekarang motivasi saya tuh maksudnya masih terus aja, masih maksudnya kalau belum tercapai itu pengen terus aja. Masih semua kegiatan pasti masih ada rasa penasaran, walaupun itu udah maksudnya udah di atas itu masih penasaran. harus ya Kak, kita tuh harus punya. Soalnya dulu ada Ustadz juga, Ustadz Dwi kalau nggak salah yang bilang, dulu pernah bilang juga kita tuh jangan pernah puas apa yang udah kita dapat saat itu. Jadi kita harus saling harus terus coba dan coba gitu. Nah, itu. Sama halnya kayak yang jadi YouTuber ini kan, ya Kak ya. Iya tah? Iya. Iya. Oh, paham. Iya mungkin. Gitu ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang merasa lagi down ataupun ya begitulah semacamnya, contoh Jangan. Kak Ibnu. Maksudnya contoh baiknya aja. Iya, Jadi jangan Kak buruknya. Ibnu ini semangat banget. Enggak semangat. Oh, terus gimana? Iya semangat. Oh, semangat gitu Nggak ya. usah. Semangatnya tuh luar biasa, teman-teman. Jadi terus coba dan coba. Gagal, turun, naik lagi, coba lagi dan coba lagi. Boleh dong Kak. Moto pas lagi karya ilmiah di Karya pesantren apa, itu apa? tentang Apa? gagal. Tentang gagal. Ada mahfudotnya kayaknya Kak. Kegagalan. Ada nggak sih? Ada kayaknya di mahfudotnya. Kegagalan. Ada final iman. Kegagalan. Oh. Kesuksesan yang tertunda. Iya bener banget. Ada tahu itunya mahfudotnya? Enggak Kakak tahu. kayaknya masih inget. Kakak inget. Soalnya Iya. kakak yang lebih tua dari kita. Ingat karena itu moto pas lagi karya ilmiah. karya ilmiah, Mau gitu. Teddy, mau Dwi. Saya kangen banget sama Dwi. Salam dong. Takutnya beliau nanti nonton gitu Amin kan. amin. Ntar nonton Dwi. gitu. Enggak. Jadi itulah. Jadi itu tak pengalamannya. Terus yang diingat dari ustadz tuh sampai sekarang, Apa tuh kalau Kak? mau ngerjain sesuatu harus ada 3. Kerja keras, Yoi, kerja cerdas, yoi, sama kerja ikhlas. yoi. Iya kan? Bener Iya. ya Kak? Bener Benar. banget. Itu sih kuncinya. Jadi kerja keras dulu kita nih. Kalau misalkan nggak jadi, kita harus ikhlas. Siapa tahu dari ikhlasnya
bisa bisa aja pokoknya. Dan Bisa dia gitu. membangun sesuatu yang ya begitulah pokoknya. Dengan secara ikhlas kita bakal menumbuhkan sesuatu. Apakah numbuhin apa kira-kira? Mungkin kecerdasan. Keras kerja cerdas. Ya gitu tak aduh. Jadi begitulah kalau ngebahas masalah pesantren itu wis. Semua orang yang baru kenal sama saya itu kan pasti kalau misalkan nanya dari mana, maksudnya suatu kebanggaan, saya bilang aja dari pesantren. By the way, aku tuh pengen tahu nih Kak, nggak mungkin dong seorang YouTuber terus subscribernya banyak, viewersnya banyak, nggak punya fans gitu. Pasti pernah nggak sih nemuin jumpain fans subscribernya? Pernah nggak? Nggak. Kenapa kok bisa? Kan biasanya fans itu punya grupnya masing-masing gitu ya. Fanbase ya? Ibnu, ya kayak fanbase gitu, kayak Ibnu lovers gitu kan, Bojo lovers gitu. Kalau nggak lovers Ibnu apa gimana, terus bikin pamflet ada gambar Ibnunya. Oh enggak. Oh, Paling enggak nanti gitu ya? foto aja cetak. Oh, foto 3x4. 3x4 yang besar. Balender. gitu ya Kak. Balender mikir kan? Enggak kalau fans ya. Kalau misalkan saya pribadi gitu, emang ada aja yang ini, tapi saya enggak bilang itu fans. Oh, itu enggak fans. Itu anggap Terus apa? teman. Oh, teman. Malah bahkan ada yang dari IG dia minta ini, kita biasa aja. Chat-chatan deket ini. Bukan Lama-lama- cewek ya, cowok. Oh, cowok dikira cewek terus nanti. Enggak, cowok. lama-lama ini ya. Dari mana? Dari Solo, dari Palembang, dari itu kita chat-chatan aja, kita berbagi pengalaman. Dan saya nggak ngakuin dia fan dia teman aja. By the way, kayaknya Instagram aku belum di follow back deh Kak. Iya dah. Mm-mm. Apa IG-nya? Aduh, nggak boleh. Oh, Okta Potret. Okta Potret. Woi, udah follow lah, udah di follow Oh back. gitu, udah di follow back ya Kak ya. Udah follow back tadi mau di pesantren tuh udah Okta follow back nggak enak. Oh, nggak enak gitu kan, saking mau Udah ketemunya di gitu follow kan. back. Kak Ibnu, boleh dong, mau nggak nyampein jangan lupa subscribe Bojor TV. Kok Bojor TV sih, Bojor TV gitu Nah, kan. itu ya. Tadi tuh yang diomongin sama Okta. Terus jangan lupa follow Instagramnya apa? Nah, Apa? IG IG-nya apa namanya? Ibnu Sehabudin. Jangan Ibnu lupa. Sehabudin, Kepoin iya. Instagramnya. Facebook masih zaman nggak sih? janganlah Facebook mah. Oh enggak ya, banyak aib-aibnya soalnya teman-teman. Facebook baru soalnya. Oh, Iya, nggak apa-apa. baru. Penutup katanya. Penutup. Oke teman-teman, Masya Allah luar biasa banget nih Kak Ibnu ya. Aduh. Bentar, buat kita- saya mau nyampain. Oh iya, sesuatu iya dulu. boleh. Nggak apa-apa. Sampai sesuatu Kak, sebelum Jadi, ditutup dulu ya. Boleh, Suatu boleh. kebanggaan sih, bisa maksudnya nggak diundang juga, maksudnya bisa ngobrol langsung bareng Kak Okta yang spektakuler. Masya Allah. Jadi Apa intinya ya, Kak? saya bangga banget gitu bisa main ke pondok lagi, bahkan bisa diundang di acara akta apa? Aka bukan Aka. akta. Aka tuh apa? Apa kata alumni? Kirain Aka tuh. Hahaha. Iya ya. Jadi suatu kebanggaan gitu. Sebenarnya pantas nggak pantas sih saya bicara di sini, tapi tadi dipaksa suruh Kak Okta udah apa-apa ya udah nggak apa-apa sih karena saya juga alumni jadi mengakui gitu emang harus lah. Mengakui apa Kak? Mengakui sebagai santri atau sebagai Santri, alumni Asada? jadi buat teman-teman semoga bisa diambil hikmahnya, jangan diambil kecandaannya ya Kak Okta ya, jangan diambil ini. Itu buat ini aja ya, buat seru-seruan aja sih seru-seruan sebetulnya aja. teman-teman. Jangan dibawa serius-serius. Soalnya kalau serius nggak jalan-jalan Kak Oktanya guys. Di tempat Jadi begitu Kak Okta, saya pribadi sih bangga sekali bisa diberi kesempatan bisa bicara di Aka ya, bukan akta. Aka dan sama Kak Okta itu. Oh gitu ya Kak, ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk Kak Ibnu, Masya Allah luar biasa sekali pengalamannya, banyak ya Kak ya. Semoga termotivasi nih untuk para santri dan juga alumni ya Kak ya. Semoga bermanfaat apa yang Kakak bagikan di sini, pengalamannya dan yang lainnya. Semoga Kakak sukses selalu dan para Amin, tim krunya sehat selalu ya Kak ya. Next time kita buat project baru. Lain waktu ya teman-teman karena emang Next time aja lah, jangan next lain time, waktu. lain waktu, tapi next time ya. Oke, Iya, boleh, lain waktu next aja. time ya Kak. Kita bisa ngobrol sambil bikin film. Boleh Kak ya? Iya, kita? next time. Next time lah. Lain waktu lah.
lain waktu ya kayak Iya, udah tutup. udah next time. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf kurang lebihnya dari kita. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.